Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo teman-teman, kali ini aku akan ajak kalian untuk keliling-keliling dunia sambil melihat map ya. Nah, ini ada yang menarik tentang kota yang namanya Texarkana. Nah, Texarkana itu kalian bisa melihat. Nah, itu dia Texarkana. Letaknya persis di perbatasan antara Texas dan Arkansas. Nah, itu dia, itu perbatasannya. Nah, ini negara bagian Texas di sebelah kiri, dan di atas sana itu negara bagian Arkansas. Nah, kotanya terletak persis di perbatasan. Separuh yang sebelah kiri berada di negara bagian Texas, dan di sebelah kanannya berada di negara bagian Arkansas. Biar aku zoomnya, kalian bisa lihat ini ya. Coba lihat. Nah, itu dia. Namanya Texarkana. Nah, itu kota yang sangat menarik. Itu kotanya koboi. Orang-orang koboi yang seperti yang kalian lihat di film-film itu. Nah, di situ itu banyak orang-orang koboinya di situ. Nah, sebelah sini ini adalah Texas ini. Nah, sebelah kiri ini. Terus sebelah kanannya itu adalah negara bagian Arkansas. Nah, ini sangat menarik sekali. Maka itu aku bicarakan. Mungkin kalian nggak pernah dengar ya kotanya. Tapi itu kota benar-benar kota yang menarik. Nah, ini kalian bisa ngelihat Louisiana di bawah sana, New Orleans ada di bawahnya itu. Nah, aku akan zoom out. Nah, sekarang aku akan zoom out sedikit. Aku akan tunjukkan kalian mengenai Las Vegas ada di sebelah West Coast itu, terus Los Angeles, terus San Francisco. Nah, di bagian barat ini yang dinamakan West Coast. Orang sini mengatakan West Coast itu artinya di bagian barat. Nah, ini Texas, itu Texarkana, terus Arkansas, terus yang di sebelah atas sana itu bagian East Coast, itu bagian New York area. Dan aku tinggal di bagian East Coast sana. Nah, begitulah kira-kira, lebar sekali ya, banyak benuanya lebar. Nah, sekarang aku akan turun ke bawah ini, akan menunjukkan ini benua Amerika Selatan ini di bawah sini. Nah, itu ada negara yang namanya Suriname. Nah, ini semua ini benua Amerika Selatan. Nah, terus negara Suriname itu banyak orang Jawanya di situ. Orang Jawa di situ hanya bisa bahasa Jawa aja. Itu adalah kolonial Belanda, jajahannya Belanda itu dulu. Nah, sekarang aku akan tunjukkan kalian segitiga Bermuda itu di mana. Nah, di sini nih, mulai dari Puerto Rico, terus ke Miami, terus naik sedikit ke Bermuda, negara yang kecil yang namanya Bermuda, di Pulau Bermuda sana. Nah, terus inilah yang dinamakan segitiga Bermuda. Itu yang terkenal angkernya. Banyak pesawat-pesawat yang lewat ke situ hilang tiba-tiba. Kapal besar yang lewat di situ hilang. Banyak sekali sejarahnya. Mungkin kalian sudah mendengar semua tentang keangkeran lautan Bermuda segitiga itu. Nah, nanti bulan depan, awal Februari, aku akan berlayar di lautan segitiga Bermuda ini. Aku akan ke sebuah pulau yang namanya Bahama. Jadi melewati lautan segitiga Bermuda. Nah, itu serem itu. Doakan, minta doa dari kalian, mudah-mudahan kapal pesiar aku itu nggak disedot sama UFO ya, piringan terbang. Ya, moga-moga selamat. Ini ombaknya besar kalau di situ. Nah, nanti bulan depan aku akan ngajak anak cucu ke lautan segitiga Bermuda situ.
kami akan pergi ke sebuah pulau, beberapa pulau yang ada di Kepulauan Karibian. Nah ini Suriname ini adalah koloni Belanda. Belanda mempunyai banyak perkebunan di situ, tapi nggak ada yang ngerjain. Nah terus cari orang kerja gimana ya? Sedangkan Indonesia itu adalah jajahan Belanda, sudah dijajah 350 tahun lebih. Orangnya banyak di sana, maka itu dia punya ide mau mendatangkan orang Indonesia. Orang Jawa akan diajak transmigrasi ke sana, dinaikkan perahu. Coba lihat, jaraknya jauh sekali. Dinaikkan perahu terus ke Suriname itu. Nah, orang-orang Jawa yang transmigrasi ke sana itu sudah anak pianak. Akhirnya Suriname itu kira-kira ada 40% penduduknya itu orang Indonesia. Ada, kalau nggak salah, menteri atau presidennya itu orang Indonesia, ada di situ. Nah, orang-orang itu hanya bisa bicara bahasa Jawa karena mereka tidak pernah sekolah bahasa Indonesia. Nah, aku dulu waktu kecil, aku sekolah, aku ingat ya, waktu kecil itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih diajarkan Hono Coroko, Doto Sewolo, ya seperti itu. Baca buku, bacaanku dulu ya di kelas diajarkan ini si Didi duduk, si Didi makan nasi, kayak ngono iku ajarannya. Di dalam kelas kita mencoba bahasa Indonesia, tapi begitu buyar keluar sekolah, kita main-main ya, istirahat atau pulang itu udah bahasa Jawa mana? Pakai bahasa Jawa. Di Indonesia, di Pulau Sulawesi pakai bahasa Bugis, bahasa Makassar, di Sumatera pakai bahasa Batak, Tapanuli, Kalimantan banyak sekali. Mereka pakai bahasa sendiri-sendiri dulu. Baru setelah merdeka itu aja sekolahan itu diharuskan memakai bahasa Indonesia, dan disitulah kita belajar tentang bahasa Indonesia. Dulunya wes nggak bisa bahasa apa itu, bahasa Indonesia tuh nggak bisa kita. Nah, aku ingat dulu waktu kecil itu kalau kita ke kota-kota kecil di Indonesia, orang-orang tuh nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa semua kalau di Jawa itu. Begitulah kira-kira sejarahnya. Mungkin kalian nggak tahu, nggak pernah belajar Hono Coroko apa itu, kalian nggak pernah ngalami. Aku ngalami waktu SD itu masih diajarkan itu Hono Coroko. Nah, sangat menarik sekali ini. Nah, negara Suriname ini sangat menarik sekali. Kalau kalian mempunyai kesempatan, cobalah jalan-jalan ke Suriname. Melihat saudara kita yang ada di sana sangat menarik sekali. Kalau kalian ke Suriname, tidak akan merasa berada di benua Amerika Selatan. Sepertinya kita berada di Wonogiri atau di seperti negara sendiri. Nah, kenapa mereka mengatakan dirinya adalah Islam menghadap ngetan itu ya karena Mekah itu berada di timurnya Suriname. Jadi mereka kalau sembahyang itu menghadap ke timur, ngadep ngetan. Ya masuk akal kan? Nah, kira-kira seperti itu ceritanya. Kalau kemarin aku cerita nggak begitu jelas, sekarang ini kita membuka map bisa jelas. Dan Indonesia berada di sebelah timurnya Mekah. Jadi kalau orang Indonesia melihat ke map Mekah, Saudi Arabia itu berada di sebelah baratnya. Maka itu kalau sembahyang mereka itu ngadep ngulon, menghadap ke barat ya, masuk akal ya, seperti itulah kira-kira. Kalau orang yang di Suriname ngadep ngetan, terus orang Indonesia kalau sembahyang ngadep ngulon ya, karena inilah sekarang kalau kita melihat map seperti ini bisa jelaskan. Kalau kemarin kita hanya membayang-bayangkan ya nggak jelas. Nah ini ada satu lagi yang sangat menarik. Kalian lihat ya, jauh sekali loh.
antara Indonesia dan Suriname itu. Ini aku akan menjelaskan, nah itu tadi Jayapura, Papua ke Sabang. Lihat itu lebarnya segitu ya. Tapi mau dibandingkan dengan Amerika, sama itu scale-nya. Aku tidak merubah, tidak meng-zoom ya. Skalanya sama. Kalau kalian melihat dari timur ke barat Amerika ini sama. Tapi bedanya di Amerika semuanya daratan. Jadi kita bisa nyopir dari New York ke LA bisa nyopir karena daratan semua. Nah, lihat tuh, semua daratan. Jadi kemana-mana kita di Amerika ini bisa nyopir pakai mobil, mau motor kayak bisa gitu. Tapi kalau di Indonesia lihat ini, lebarnya hampir sama. Amerika lebih lebar sedikit lah. Nah, kalau kalian lihat dari Sabang sampai Merauke ke Papua itu kan banyak lautan. Jadi nggak bisa nyopir. Mau nyopir sih bisa kalau mau gitu, tapi mobilnya harus dinaikkan ke kapal, kan seperti itu kan. Nah ini bedanya, di Indonesia banyak lautannya, di Amerika semuanya daratan kayak Australia begitu. Coba lihat Indonesia ini hampir sama lebarnya dengan Australia juga, tapi Australia darat semua, tapi nggak, kadang nyopir sulit di Australia karena apa itu ya, banyak padang pasirnya. Nah, kalau kita melihat map Indonesia ya, melihat di map di Google tuh, sangat menarik. Aku sering kalau nganggur itu ya gini, delok-delok tok map. Dan saya merasa apa yo, bukan main ya, dunia kita ini banyak dan masih belum banyak yang belum aku kunjungi. Nah, tapi aku sudah memutari dunia itu 2 kali. 2 kali aku sudah ngiteri dunia, memutari dunia itu 2 kali dengan pesawat, muter dunia sudah 2 kali. Saya benar-benar menghargai waktu kalian untuk nonton video aku ini ya. Okay, I really appreciate, bro. Appreciate, ma'am. Okay, ma'am, whatever. Suwon. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.